Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AM Channel. Jadi kali ini kita bakalan bahas kisi-kisi PAS ya. Kita mulai dari kelas 10 terlebih dahulu. Kita langsung saja tanpa basa-basi, tapi sebelumnya lebih baik di subscribe terlebih dahulu nih ya. Kemudian like dan share videonya agar yang lain juga merasakan manfaat dari video ini. Oke, terima kasih kalau misalnya udah subscribe. Kalau misalnya belum, yuk di subscribe dulu. Kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama itu adalah mengenai metode ilmiah. Nah, tentunya yang namanya metode pasti ada langkah-langkahnya gitu ya. Nah, metode ilmiah itu gimana sih gitu kan? Nah, metode ilmiah itu digunakan untuk biasanya dalam merancang sebuah eksperimen atau pembuatan pelaporan seperti itu dari suatu kegiatan atau eksperimen seperti itu. Kemudian di sini langkah-langkahnya, yang pertama itu ada menemukan masalah. Jadi ya tentunya harus ada masalah yang akan diteliti gitu ya, atau dilaporkan atau dieksperimenkan gitu ya, agar diketahui penyelesaian dari masalah tersebut. Kemudian di sini ada merumuskan masalahnya apa saja, lalu menyusun kerangka teori. Jadi di sini tuh teori-teori yang mendukung tentang masalah tersebut. Misalnya tentang asam basa ya teorinya seputar asam basa seperti itu. Kemudian di sini ada merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Jadi kita menduga berdasarkan teori yang ada dan berdasarkan gejala atau fenomena yang ada, kita memberikan dugaan awal gitu tanpa sebelum melakukan eksperimen. Oh, ternyata kemungkinan ini terjadi karena A, B, C gitu kan. Misalnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada melakukan eksperimen. Nah, ketika kita sudah berhipotesis, kita melakukan dugaan sementara, kita langsung uji coba atau eksperimen gitu ya. Kemudian di sini ada mengolah data. Nah, mengolah data ini ya hasil eksperimen yang udah kita dapat, misalnya berupa data angka atau data catatan atau data pengamatan, nah kita olah data tersebut seperti itu. Kemudian di sini ada menarik kesimpulan. Nah, menarik kesimpulan ini ketika kita sudah mengolah data. Jadi data yang kita dapat kemudian diolah sedemikian rupa, kemudian disesuaikan dengan teori. Oh, ternyata sesuai. Lalu kita tariklah kesimpulan bahwasanya gejala ini solusinya seperti ini, disebabkan seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian di sini membuat laporan. Gitu. Laporannya gak jauh beda seperti langkah-langkah ini. Gitu ya, dari mulai rumusan, tujuan, kemudian dasar teori, alat bahan, prosedur, terus data pengamatan, dan lain sebagainya. Kalau kimia paling ditambah persamaan reaksi, MSDS. MSDS itu keterangan bahan gitu kan. Seperti itu. Selanjutnya kita ada yang namanya variabel dalam penelitian. Nah, di sini meliputi apa? Yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang diubah-ubah yang mempengaruhi penelitian. Kemudian yang kedua itu ada variabel terikat, adalah variabel yang diamati atau hasil pengaruh dari variabel bebas. Yang ketiga variabel kontrol, yang dimana variabel yang sama dalam suatu penelitian. Kemudian yang keempat itu ada variabel pengganggu. Ini adalah mengganggu dalam proses penelitian. Nah, saya masukkan contohnya, misalnya nih dalam penelitian punya masalah seperti ini, pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nah, di sini variabelnya yang pertama, variabel bebasnya itu adalah jenis pupuknya. Ya, yang diubah-ubah yang mempengaruhi penelitian, otomatis kan jenis pupuknya. Seperti itu. Kemudian yang variabel terikatnya itu adalah pertumbuhan tanaman kacang. Nah, kenapa kok pertumbuhan tanaman kacang? Kita balik lagi ke pengertiannya. Variabel terikat adalah variabel yang diamati. Nah, yang diamati. Nah, di sini kan judulnya adalah pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan. Nah, variabel terikat yang diamatinya adalah pertumbuhannya. Kemudian variabel kontrolnya kita mengontrol dalam penelitian tersebut, seperti medianya, airnya, kemudian pasukan cahayanya, seperti itu. Kemudian ada variabel pengganggu dari pertumbuhan kacang hijau ya jelas. Pertama ulat, serangga, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian sini ada kisi-kisi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan teori atom.
perkembangan teori atom yang pertama tentu adalah teori atom dari Dalton gitu ya. Nah, di sini Dalton itu digambarkan sebagai bola pejal dan ukurannya sangat kecil, tidak bisa dibagi lagi. Itu untuk singkatnya dari postulat Dalton. Kemudian di sini Thomson mengemukakan atau menyempurnakan teori Dalton bahwasanya di dalam atom itu terdapat elektron-elektron dan dia itu tersebar merata di dalam atom tersebut. Nah, layaknya seperti roti kismis lah katanya. Kismis itu merupakan elektronnya yang tersebar di dalam atom. Kemudian di sini Rutherford dia berbicara mengenai inti yang bermuatan positif. Gitu. Kemudian di sini atom Bohr menjelaskan bahwasanya elektron itu mengelilingi inti berdasarkan lintasan tertentu ya, yang disebut dengan kulit atom. Kemudian di sini ada atom mekanika kuantum. Nah, di mana atom mekanika kuantum ini diketahui ada sebuah teori di mana sebuah asas ketidakpastian gitu, bahwasanya kita tidak bisa menentukan secara pasti suatu letak dari elektron, tapi yang dapat kita tentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron. Itu. Di sini dikenal juga ada yang namanya awan elektron, seperti itu, awan elektron. Kemudian yang selanjutnya setelah perkembangan teori atom itu ada isobar, isoton, isotop. Sengaja saya tuliskan isobar terlebih dahulu. Ini merupakan urutan paling atas. Kalau misalnya dalam struktur, dalam penulisan unsur, yang paling atas adalah nomor massa, ya kan? Kemudian isoton itu adalah neutron, ya. Kemudian untuk isotop itu yang paling bawah berarti. Ya, yang terakhir paling bawah berarti itu adalah nomor atomnya. Seperti itu. Jadi di sini ada isobar, isoton, isotop. Nomor massa sama, neutron sama, sama nomor atom yang sama. Gitu ya. Gimana sih cara nyari neutron? Nah, cara nyari neutron itu adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Gitu ya. Jadi atas kurang bawah. Seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini kisah-kisah selanjutnya mengenai penyusunan unsur dalam sistem periodik. Nah, gimana sih dalam satu periode, dalam satu golongan itu bagaimana? Nah, ini kan kita sudah mengetahui bahwasannya dalam tabel periodik itu ada golongan A, golongan B gitu kan, kemudian 1 sampai 8A, kemudian 1B sampai 8B gitu kan. Nah, di sini kita bahas penyusunan unsur. Mengapa sih kok bisa di situ gitu letaknya, A kok bisa jadi 1A gitu. Nah, ini yang pertama itu dalam satu golongan. Dalam satu golongan ini unsur-unsur disusun berdasarkan elektron valensi. Ya, jadi dalam satu golongan, misalnya golongan 1A berarti elektron valensinya itu 1. Seperti itu. Kalau misalnya 2A berarti itu 2. Seperti itu ya. Itu kemudian dalam satu periode. Dalam satu periode di sini ada unsur disusun berdasarkan jumlah kulit atom. Jumlah kulit atom ya. Nah, supaya memudahkan saya masukkan contoh konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron di sini ada 24 CR. Nah, kita bisa juga menentukan kalau misalnya nanti di soal itu ada disuruh menentukan golongan berapakah CR24 gitu ya. Nah, kita tentukan berdasarkan konfigurasi elektronnya. Nah, di sini kita peroleh yang ujungnya adalah 4S1 3D5. Gitu ya. 3D 4S1 3D5. Nah, di sini golongannya berapa? Dia golongannya 6B karena ujungnya adalah D. S dengan D. Kalau misalnya golongannya A, berarti ujungnya itu S dengan P. Saya ulangi, kalau misalnya golongan B, berarti ujungnya S dengan D. Kalau ujungnya S dengan P, berarti itu adalah golongan A. Seperti itu. Kemudian di sini ada periode 4. Nah, di sini yang merupakan paling besar angkanya di sini 4. Nih, yang 4 S1. Semuanya 3, 2. Nah, kita ambil yang paling besar. Itu yang namanya periode. Kemudian di sini ada SE34. Nah, SE ini ujungnya adalah 4, S2, 4, P4. Kemudian di sini kita ketahui elektron valensinya sama-sama 6. Tapi di sini ujungnya S dengan P. Jadi di sini golongannya adalah 6A. Dan kemudian periodenya juga 4 karena yang paling gede adalah 4 ya.
Kalau misalnya kalian masih bingung, nah di sini saya memberikan suatu rumus cepat dari konfigurasi elektron, di mana yang pertama adalah S, SP kuadrat, SDP kuadrat, SFDP kuadrat. Maksudnya gimana? Nah, seperti ini. S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Jadi kalian tinggal menambahkan angka di depan S, kemudian angka yang pangkat setelah S-nya. Nah, di mana S itu merupakan maksimal elektronnya 2 dan angka di depan S dimulai dari 1. Ya. Kemudian P maksimal elektron 6, angka di depan P dimulai dari 2. Jadi untuk S nih, misalnya S yang pertama itu di depannya 1. Nah, untuk ini S di depannya 1, berarti ketika bertemu dengan S lagi dia angkanya 2, jadi 2S. Seperti itu. 1S2, 2S2 gitu kan. Seperti itu. Nah, yang pangkat di atasnya itu merupakan elektronnya, ya. Pangkat di atas seperti ini. Nah, pangkat di atas ini yang 5, 1, 6 itu merupakan elektron. Gitu ya. Jadi kalian hitung aja jumlahnya 24, elektronnya 24. 2, 2, 6, 2, 6, 1, 5. Yang jelas kita harus maksimalin aja dulu sesuai dengan kapasitas atau maksimum dari elektron masing-masing kulit. Ya, masing-masing orbital, sorry. Kemudian di sini ada yang selanjutnya adalah D. D itu maksimal elektronnya itu 10. Dan kemudian angka di depan D dimulai dari 3. Jadi ketika ada D selanjutnya itu langsung 4 gitu ya. Dan F maksimal elektron 14, kemudian angka di depan F dimulai dari 4. Selanjutnya kita membahas mengenai bilangan kuantum. Bilangan kuantum. Dan di sini ada yang namanya bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini menyatakan kulit atom dan tingkat energinya. Nah, sini kita ketahui bahwasannya untuk nilainya itu bilangan bulat 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini bilangan kuantum azimut. Nah, di sini L sama dengan 0 itu melambangkan orbital S, L sama dengan 1 ini merupakan orbital P, L sama dengan 2 itu orbital D, dan L sama dengan 3 itu merupakan orbital F. Seperti itu. Kemudian di sini ada bilangan kuantum magnetik, di mana ini tuh tergantung dengan L-nya. Misalnya di sini ada L sama dengan 2. Maka dia itu min 2, min 1, plus 0, plus 1, plus 2. Nah, bilangan kuantum magnetik ini menyatakan orientasi orbital. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada bilangan kuantum spin. Nah, bilangan kuantum spin itu arah putaran elektron, ya. Jadi menentukan arah putaran. Gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya jadi ada plus setengah sama min setengah. Kalau misalnya ujungnya itu panahnya mengarah ke atas, ya, dalam konfigurasi elektron, misalnya ujungnya 1, 3S1, berarti dalam kotaknya itu panahnya mengarah ke atas. Ya. Kemudian di sini ada sifat-sifat sistem periodik unsur. Di sini saya disingkat saja. Nah, seperti ini. Di mana semakin ke atas, ya, dan semakin kanan, maka di sini energi ionisasi, keelektronegatifan, bilangan oksidasi sama asam itu meningkat. Ya, semakin atas, semakin kanan. Sedangkan untuk yang semakin kiri dan semakin bawah itu ada jari-jari atom, reduksi, basa, logam. Nah, di sini semakin besar, semakin ke kiri, semakin ke bawah juga ini jari-jari atom, reduksi, basa, logam itu semakin besar. Ya. Itu sekian saja untuk kisi-kisi kita kelas 10. Mudah-mudahan bermanfaat dan semangat untuk PAS-nya. Jangan lupa dicatat, jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di-share. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.